Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Naira Umi Hakun, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan dan Penjualan Islam. Di sini saya akan sedikit memperjelaskan mengenai apa sih itu dinamika kelompok. Istilah dinamika kelompok itu berasal dari bahasa Inggris yaitu dinamik yang berarti mempunyai gairah atau semangat untuk bekerja. Sisi lain, dinamika berarti bisa diartikan sebagai adanya suatu interaksi saling mempengaruhi dan juga ketergantungan antar individu dan individu yang lain. Sedangkan secara umum pengertian dinamika kelompok merupakan suatu metode atau proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Ini berusaha untuk menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang belum terkenal atau yang belum mengenal satu sama lain, sehingga dalam suatu kelompok itu kita bisa mengakrabkan satu dengan yang lainnya. Karena dalam suatu kelompok itu kita harus memiliki ikatan seperti ikatan persaudaraan agar sebuah proses konseling kelompok ini berjalan dengan baik dan lancar. Lalu apa sih tujuan dari dinamika kelompok ini? Perlu diketahui bahwa tujuan kelompok merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh satu kelompok tersebut. Tujuan perlu mempengaruhi dan juga memberi arah pada kegiatan dan memberikan kerangka bagi pengaputusan yang rasional. Lalu apa sih ini tujuan dinamika kelompok? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan proses interaksi antar anggota kelompok. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Yang ketiga, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Lalu yang keempat, meningkatkan kesejahteraan individu anggotanya atau mensejahterakan hidup anggotanya. Nah, unsur-unsur dinamika kelompok itu apa aja sih? Yang pertama, ada tujuan kelompok yang dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang diharapkan anggota yang akan dicapai oleh kelompok. Jadi, dalam satu kelompok itu harus memiliki tujuan yang satu. Semuanya individu memiliki tujuan yang satu. Lalu yang kedua ada kekompakan kelompok. Nah, kekompakan kelompok ini merupakan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok. Jadi dalam kekompakan ini diperlukan ikatan batin antar individu agar semua berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga ada struktur kelompok, di mana struktur kelompok ini bentuk dari hubungan antara individu dalam kelompok sesuai posisi dan perannya masing-masing. Lalu yang keempat yaitu fungsi tugas kelompok, adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan kelompok dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kelima, pengembangan dan pemeliharaan kelompok. Yang keenam, suasana kelompok dan efektivitas kelompok.
Nah, setelah kita melihat tadi video mengenai dinamika kelompok yang sasarannya adalah anak-anak, korban bencana, seperti tadi kita melakukan permainan yang sederhana tapi menyenangkan. Lalu setelah kita membuat video tadi, manfaat dari dinamika kelompok ini tuh bisa dirasakan anak-anak. Dan dinamika kelompok manfaatnya yang pertama yaitu membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Lalu yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Dalam artian banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. Lalu yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Lalu yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan bermasyarakat.